Majelis Hakim untuk menghemat waktu sesuai hukum acara, mohon dicatatkan dalam berita acara sepanjang menyangkut soft copy tadi kami tidak akan tanyakan karena tidak masukkan dalam berkas perkara. Kami tidak pernah melihat dan percakapan orang-orang yang tercantum di dalamnya kami tidak lagi ada kesempatan untuk menanyakan kepada saksi karena saksi fakta yang disebutkan dalam soft copy tersebut sudah lewat pemeriksaannya. Mudah-mudahan nanti kasus ini sampai tingkat PK, siapa tahu argumen tersebut bisa diterima. Jadi sekali lagi, soft copy tadi adalah bukti yang tidak sah, merugikan terdakwa, tidak ada kesempatan untuk menanyakan isinya kepada saksi, dan oleh karenanya kami tolak dan sampai hari ini pun tidak ada dalam berkas perkara. Baik. Itu yang soft copy majelis, semua soft copy ya, untuk dicatat aja majelis. Kami catat itu ya, keberatannya ya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan saya yang barusan saudara ahli, memang saya kagum, memang Anda ahlinya. Tadi Anda mengatakan tujuan dari forensik tersebut adalah memastikan keaslian dari chat yang diekstrak itu, begitu? Betul, Pak. Betul ya? Betul. Dan betul ya, jadi memastikan, dan itu dilakukan secara ilmiah. Betul, Pak, melalui metode dan Anda juga tadi mengatakan itu sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ITE, benar ya? Dari SOP berdasarkan, Pak, ya. Dan salah satu di pasal di Undang-Undang ITE adalah adanya utuh, itu pembicaraan itu harus utuh, begitu kan? Keutuhan. Betul. Ya, oke. Jadi selama ini yang dianggap sebagai, yang diakui menurut pengalaman Anda, yang diakui sebagai bukti yang sah adalah terkait dengan informasi elektronik adalah hasil digital forensik, itu yang diakui sebagai bukti yang sah. Hasil digital forensik dalam hal ini berupa soft copy dan berita acara, Pak. Intinya sudah dilakukan digital forensik, itu yang sah. Apakah itu soft copy atau apa, itu terserah. Tapi intinya saksi mengatakan yang diakui sebagai bukti yang sah tersebut terkait informasi elektronik adalah yang sudah diselebrate dengan digital forensik, benar? Benar. Terima kasih. Telah diforensik. Terima kasih. Saya jelaskan, Pak. Udah untuk WhatsApp. Baik, sebentar, biarkan. Kalau dia mau nambah, ini ahli ini loh, ahli ini. Dia memberi pendapat untuk keadilan, bukan untuk faktanya. Silakan kalau mau jawab dari pertanyaan tadi. Mohon izin yang mulia, untuk case ini saya melakukan analisa terhadap percakapan WhatsApp. Seperti yang sudah saya jelaskan, percakapan WhatsApp terdiri dari pesan dan attachment, file multimedia. File multimedia bisa gambar, bisa suara, bisa video. Untuk gambar dimasukkan di print di kertas bisa, pesan bisa. Cuman saya menanyakan untuk video yang dikirimkan, file attachment video kalau dimasukkan ke dalam berita acara di dalam kertas, gimana caranya, Pak? Iya, udah jawab, tidak mungkin kan begitu? Oke. Terima kasih, jawaban Bapak cukup logis. Yang saya tekankan tadi, pernyataan Anda yang menyatakan bahwa yang diakui itu sah adalah percakapan chatting yang sudah diforensik secara ilmiah sesuai dengan Undang-Undang ITE, benar ya? Itu yang sah menurut Anda? Iya. Dapat diakses, dapat. Terima kasih. Oke, saya mau tanya sekarang. Tadi Anda mengatakan yang sah tersebut adalah digital forensik. Bagaimana dengan cara hanya dibikin WA-nya dibikin begini, terus difoto manual, bahkan jari-jarinya kelihatan, ketutup tulisannya, jari-jarinya kelihatan. Apakah itu secara ilmiah digital forensik sesuai Undang-Undang ITE maupun sesuai apa tadi, ISO ya? Dapat dibenarkan secara ilmiah? Mungkin saya jawab sesuai kompetensi saya sebagai digital forensik. Ya. Untuk foto, untuk capture, untuk file gambar, ini termasuk
dari informasi elektronik sesuai dengan pasal 1 ITE. Lanjutkan dulu jawabannya, biar jangan terjeda. Untuk melanjutkan itu menjadi alat bukti yang sah, mohon izin disilakan menanyakan ke yang ahli hukum. Ya, oke. Pertanyaan saya adalah begini. Apakah benar bahwa kenapa perlu digital forensik itu? Karena kalau hanya begini, tangannya kelihatan, katanya itu bisa diedit, dihapus atau dimodify. Benar nggak itu? Sebuah file memungkinkan untuk dimodifikasi. Dan memang barang bukti elektronik sifatnya ini mudah hilang, mudah berubah, mudah terhapus, mudah dimodifikasi, Pak. Oke. Majelis Hakim yang terhormat, untuk dicatat lagi, seluruh BAP saksi dalam perkara ini tidak satupun berdasarkan forensik, semuanya dengan tangan, bahkan tangan penyidik begini. Jadi mohon dicatat, hanya mau dicatat ya, bahwa seluruh BAP adalah cacat hukum. Karena tadi mengatakan yang sah itu adalah digital forensik. Kalau Bapak majelis baca semua BAP, tangan penyidik bahkan kutil di tangannya kelihatan. Jadi sekali lagi, untuk dicatat dalam berita acara, bentar ya. Untuk dicatat dalam berita acara, seluruh BAP dari saksi dalam kasus ini cacat karena didasarkan kepada bukti screenshot tangan yang didasarkan pada screenshot tangan penyidik tanpa melalui hasil forensik sesuai dengan saksi tadi bilang itu yang sah. Apalagi dari handphone orang lain. Baik. Seluruh BAP-nya catat. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik. Untuk dicatat saja majelis. Baik. Sebelum pindah, penasihat hukum nggak usah terlalu emosional. Semua keberatan itu dicatatnya, bahkan direkam. Ini ada perekamnya loh, Pak. Terima Semua kasih, itu majelis. keberatan itu dicatat dan direkam. Saya lihat pun yang lain mencatat dan merekamnya. Ya, nggak usah ragu pasal itu. Enggak, Ya. Bapak, saya malah kagum sama Bapak Ketua Majelis yang sangat bijaksana. Apalagi setelah mendengar dua penemuan barusan, benar-benar dari segi hukum acara, seluruh penyidikan ini cacat hukum. Terima kasih, Baik, Majelis. sudah dicatat ya. Baik, untuk penasihat hukum yang lain, kalau masih ada, usahakan jangan berulang. Terima kasih, mohon izin yang mulia. Silakan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.